Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatida Fiftiawan, mahasiswa Winwali Songo Semarang, jurusan Psikologi, angkatan 2025 dengan NIM 185, kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang pengaruh agama atau religiusitas ini terhadap dewasa akhir atau lansia. Oke, jadi langsung kita mulai saja. Pertama itu ada karakteristik dari religiusitas ini. Pertama itu adalah ada transformasi spiritual. Transformasi spiritual seperti dari katanya adalah transformasi, itu pergeseran dari religiusitas yang awalnya pada saat muda itu cuman sebagai sosial atau rutinitas doang menjadi religiusitas yang lebih khusyuk lah, ibaratnya lebih penghayatannya lebih mendalam gitu. Terus yang kedua ada orientasi batin. Jadi orientasi batin ini fokusnya itu pada pencarian ketenangan batin, inner peace, dan rekonsiliasi dengan masa lalu. Jadi agama ini dijadiin itu sebagai kayak untuk mencari ketenangan, karena kan mereka udah usia-usia akhir. Jadi agama ini digunakan untuk mencari ketenangan. Selanjutnya itu ada kerangka kognitif. Jadi agama itu membantu lansia memaknai proses penuaan fisik dan perubahan peran sosial. Selanjutnya itu ada fungsi strategis religiusitas. Di sini ada 4 fungsi utama, yaitu pertama jadi coping psikologi. Jadi untuk orang-orang lansia ini agama itu jadi kayak coping stress mereka, yang dimana itu menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi kecemasan kematian atau death anxiety. Jadi orang-orang tua ini kan orang udah berumur ya, jadi mereka tuh takut untuk meninggal. Makanya mereka mencari ketenangan atau mereka melakukan coping stressnya dengan kegiatan-kegiatan agama gitu. Terus selanjutnya adalah penyangga sosial. Jadi komunitas keagamaan menyediakan jaringan interaksi yang mencegah isolasi sosial dan kesepian. Ini itu kan orang-orang lansia atau orang-orang tua itu kan cenderung merasa kesepian. Jadi adanya agama, komunitas agama kayak misal jemaah masjid atau jemaah gereja atau yang agama lainnya yang orang tua itu, mereka bakal cenderung nggak merasa kesepian karena ada banyak orang di perkumpulan jamaah itu, jamaah ini gitu. Jadi mereka nggak merasa kesepian. Selanjutnya itu adalah pemberian makna atau meaning making gitu. Di sini tuh maksudnya tuh membantu menjawab pertanyaan eksistensial mengenai tujuan hidup di usia senja gitu. Terus yang terakhir itu ada kesehatan holistik. Jadi maksudnya ini berkolerasi dengan tingkat stres yang lebih rendah dan pola hidup yang lebih baik dan teratur. Jadi agama ini bisa membantu para lansia ini dalam mengatur pola hidup mereka menjadi lebih teratur dan bisa menurunkan stres gitu loh. Terus selanjutnya nih, kira-kira ini landasan teori perkembangan apa yang bisa menjelaskan. Jadi ada 2 di sini. Itu ada pertama dari Erik Erikson ya, itu tentang integrity versus despair. Nah, fokusnya ini dalam teori ini adalah pada evolusi hidup. Religiusitas ini mendorong tercapainya integrity atau penerimaan hidup melalui konsepnya itu mulai pengampunan dan rasa syukur. Jadi alih-alih mereka tuh jatuh dalam keadaan despair atau keputusasaan. Teori keduanya ada dari Rats Thorstem. Teorinya itu gerotranscendensi. Jadi teori ini adalah penuaan normal membawa pergeseran pandangan dari yang awalnya mereka tuh materialistik dan rasional ke arah kosmik dan transcendent. Jadi lansia ini lebih cenderung reflektif dan merasa terhubung dengan alam semesta serta dimensi ketuhanan. Selanjutnya itu ada isu terkini dan dinamika modern. Isu terkini ada 3 di sini dan dinamikanya juga.
Pertama itu adalah spirituality in digital era. Jadi munculnya fenomena lansia yang memanfaatkan platform seperti kayak YouTube, WhatsApp, terus banyak kayak TikTok mungkin. Kan zaman sekarang tuh banyak tuh orang tua yang sudah up to date lah istilahnya, bisa memakai platform-platform kayak gitu. Mungkin dia bermain IG, TikTok gitu kan. Tapi untuk kegiatan yang spiritual, jadi untuk ya kegiatan-kegiatan agama gitu. Selanjutnya ada well-being lansia urban. Nah ini tentang mobilitas nih di kota-kota besar yang menghambat kehadiran fisik di rumah ibadah, meningkatkan resiko kesepian jika tidak ada dukungan dari komunitas. Nah ini di kota-kota besar ya, kayak orang tua yang nggak bisa ke gereja, nggak bisa ke masjid gitu, mungkin terkala dengan fisik gitu kan. Mereka kan cenderung kesepian gitu karena nggak ada yang menemani, kayak mungkin anaknya kerja atau anaknya udah menikah gitu kan, jadi sendirian gitu, nggak ada teman, jadi merasa nggak ada ini yang buat interaksi, itu merasa kesepian jadinya. Terus yang terakhir tuh, yang tiga tuh ada religiositas versus isolasi gitu. Diskusi ini mengenai apakah kepuasan spiritual pribadi cukup tanpa adanya dukungan sosial yang nyata dari keluarga gitu loh. Terus selanjutnya itu ada temuan penelitian relevan nih. Ini diambil dari tahun 2024 sampai 2026. Jadi pertama itu bahan fokus penelitian terhadap kecemasan kematian. Temuannya ini dukungan sosial dan religiositas secara bersamaan menurunkan tingkat kecemasan. Jadi tingkat kecemasan akan kematian itu bisa diturunkan dengan religiositas ini gitu loh. Teori atau pertemuan ini tuh ditemukan oleh IJIS pada tahun 2025 gitu. Yang kedua ada fokus penelitian terhadap kesepian atau loneliness. Di sini temuan penelitian itu adalah dukungan keluarga tetap menjadi variabel paling berpengaruh terhadap kebahagiaan lansia, melengkapi peran religiositas. Temuan ini ditemukan oleh JHGC pada tahun 2026. Jadi tetap aja walaupun religius ini bisa membantu para lansia, cuman variabel keluarga itu tidak bisa dikesampingkan gitu loh. Terus fokus penelitian yang ketiga ini yang terakhir ada adaptasi di panti. Jadi temuannya itu adalah kegiatan religius terstruktur terbukti nih mempercepat proses adaptasi lansia di lingkungan baru. Ini temuan dari Pupedia tahun 2024. Jadi untuk kesimpulannya nih, religiositas adalah mekanisme coping yang krusial bagi kesejahteraan lansia. Terus juga ini sebagai dukungan sosial kayak keluarga dan komunitas itu berfungsi sebagai katalis yang membentuk dampak positif dari religiositas tersebut. Intervensi psikologi bagi lansia sebaiknya mengintegrasikan aspek spiritualitas untuk mencapai kesehatan mental yang optimal. Terus ada referensinya kalian bisa cek sendiri tadi. Hasil temuan-temuannya itu bisa kalian cek sendiri untuk memastikan. Nah itu mungkin itu sampai bagian akhir. Terima kasih dan sudah memperhatikan, sudah mendengarkan, setelah menonton. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila tidak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.